Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti Karyawati, NIM F1B019133 dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan, isi dari laporan praktikum rangkaian logika Unit Teknik Elektro Universitas Mataram percobaan 5 yang berjudul counter atau pencacah. Di sini adapun tujuannya yang pertama, satu, memahami prinsip kerja counter up dan counter down sinkron asinkron. Yang kedua, mengetahui perbedaan counter up dan counter down sinkron dan asinkron. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan ada dua. Yang pertama, komputer dan laptop. Yang kedua, aplikasi elektronik workbench atau EWB. Selanjutnya, dasar teori. Dasar teori ini berisi yang pertama, pengertian dari pencacah atau counter. Pencacah atau counter merupakan rangkaian sekuensial yang dapat melakukan cacahan. Rangkaian pencacah atau counter dapat disusun dari beberapa buah flip-flop JK atau flip-flop T. Dilihat dari cara kerjanya, pencacah atau counter terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pencacah asinkron dan pencacah sinkron. Pencacah asinkron. Pencacah asinkron atau dikenal juga sebagai pencacah rak dapat dibangun atau disusun dari beberapa flip-flop JK. Setiap masukan J dan K diberi logika 1 secara permanen, hingga flip-flop JK tersebut akan melakukan toggle saat clock diaktifkan. Pada pencacah asinkron, setiap flip-flop JK bekerja secara berurut atau tidak serentak. Setiap flip-flop JK akan dipicu oleh keluaran flip-flop JK sebelumnya, kecuali JK flip-flop pertama yang dipicu langsung oleh sinyal clock. Jumlah cacahan pada pencacah bergantung pada jumlah flip-flop JK yang tersusun pada pencacah tersebut. Setiap flip-flop JK akan menampung satu bit data. Kita dapat mengetahui jumlah cacahan maksimum melalui persamaan 2 pangkat n dengan n jumlah flip-flop JK. Counter asinkron terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencacah atau counter asinkron naik atau counter asinkron up. Pencacah asinkron naik adalah pencacah yang melakukan cacahan naik dimulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai flip-flop JK. Contoh rangkaian pencacah asinkron naik 4 bit secara lengkap dapat dilihat dari gambar tersebut. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pencacah naik asinkron melakukan cacahan sebanyak 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16 cacahan. Pencacah naik asinkron 4 bit tersebut dapat mencacah dari 0 sampai dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1, atau dalam bilangan biner yaitu 0000 sampai dengan 1111. Nilai logika cacahan tersebut akan tertampilkan pada key 3, key 2, key 1, dan key 0. Key 0 berada pada bit dengan bobot nilai 1, sehingga bit ini merupakan bit terendah.
Sedangkan Q3 berada pada bit dengan bobot nilai 8, sehingga bit ini disebut bit tertinggi. Pencacah naik asinkron 4 bit di atas bekerja dengan memanfaatkan sumber clock aktif yang masuk pada flip-flop JK yang pertama. Yang kedua, jenis asinkron yang kedua yaitu pencacah turun asinkron atau counter down asinkron. Pencacah turun adalah pencacah yang melakukan cacahan secara turun mulai dari cacahan tertinggi hingga logika cacahan 0. Secara sederhana, perbedaan pencacah turun dapat diperoleh dengan memanfaatkan pencacah naik dan mengambil keluaran Q aksen sebagai keluarannya. Berikut gambar contoh rangkaian pencacah turun 4 bit. Pada rangkaian di atas menjelaskan bahwa keluaran diambil dari Q, sementara sinyal clock flip-flop JK kedua dan seterusnya diambil dari Q aksen sebelumnya. Prinsip kerja pencacah turun 4 bit ini sama dengan proses yang terjadi pada pencacah naik. Perbedaannya hanya logika pada cacahannya. Pada pencacahan turun 4 bit, kita akan melakukan pencacahan dimulai dari logika tertinggi, yaitu 111 hingga terendah yaitu 000. Jenis pencacah yang kedua yaitu pencacah sinkron atau counter sinkron. Pencacah sinkron atau paralel adalah rangkaian pencacah yang melakukan cacahan secara serentak atau simultan. Hal ini dikarenakan semua flip-flop dipicu oleh satu sumber clock yang sama. Namun pada pencacah sinkron dibutuhkan beberapa penambah rangkaian logika untuk mengontrol kerja masing-masing flip-flop. Secara lebih lengkap kita akan membahas rangkaian pencacah sinkron ini pada bagian bawah. Jenis pencacah sinkron naik. Pencacah naik sinkron adalah pencacah yang melakukan cacahan secara naik yaitu dari 0 hingga cacahan tertinggi. Berikut contoh pencacah naik sinkron. Pada gambar di atas dilihat bahwa semua flip-flop dipicu atau digerakkan oleh sebuah sinyal clock. Semua flip-flop akan bekerja saat sinyal clock pada transisi negatif. Masukkan J dan K flip-flop pertama yang diberikan logika 1 secara permanen, sementara masukan J dan K flip-flop berikutnya ditentukan oleh kombinasi keluaran flip-flop sebelumnya. Yang kedua, pencacah turun sinkron. Pencacah turun sinkron adalah pencacah sinkron yang melakukan cacahan secara turun, yaitu dari pencacah tertinggi menuju terendah, yaitu 0. Berikut contoh rangkaian turun sinkron 4 bit yang dibangun dari 4 buah flip-flop JK. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa flip-flop pertama akan toggle setiap kali pulsa clock berubah, sementara flip-flop akan toggle jika keluaran Q pada flip-flop pertama berlogika 1. Flip-flop ketiga akan toggle jika keluaran Q pada flip-flop pertama dan kedua berlogika 1. Sedangkan flip-flop keempat akan toggle jika keluaran Q pada flip-flop pertama, flip-flop kedua, dan flip-flop ketiga berlogika 1. Yang ketiga, pencacah naik atau turun sinkron.
Rangkaian untuk rangkaian di atas yaitu rangkaian naik dan pencacah turun sinkron dapat digabungkan menjadi pencacah sinkron yang dapat digunakan sebagai pencacah naik ataupun pencacah turun dengan menambahkan beberapa gerbang logika dan satu sinyal masukan sebagai pengendali untuk N menentukan kapan rangkaian pencacah bekerja sebagai pencacah naik atau bekerja sebagai pencacah turun. Pada gambar di bawah merupakan contoh pencacah naik atau turun sinkron sebanyak 3 bit. Sinyal up atau down digunakan untuk menentukan apakah pencacah naik atau pencacah turun. Pada sinyal masukan up atau down berlogika 1, maka pencacah akan naik. Sebaliknya, ketika masukan up atau down berlogika 0, maka pencacah akan turun. Selanjutnya, langkah percobaan. Adapun pada sub pertama yaitu counter sinkron modulo 10. Pada sub 1 ini yaitu counter sinkron modulo 10. Untuk merangkai counter sinkron modulo 10 ini, kita harus membuka, yang pertama-tama kita harus membuka software atau aplikasi Electronic Workbench. Kemudian pada menu option, di menu offset digital, kemudian drag JK flip-flop dengan aktif high asinkron. Selanjutnya drag ke workspace sebanyak 4 buah untuk membuat counter 4 bit. Selanjutnya pilihlah source pada menu dan drag ground, VCC, dan clock. Kemudian pada pilih red probe dan dekode 7 segment display pada menu indikator dan drag ke workspace. Selanjutnya pilih gerbang gate N pada menu logic gate dan drag ke workspace. Setelah semua terpilih, kemudian susunlah seperti rangkaian berikut. Jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke sub kedua yaitu counter sinkron 2 bit. Caranya sama seperti counter sinkron modulo 10, tapi perbedaannya di sini hanya menggunakan 2 JK flip-flop, 2 red probe, jika sudah menyediakan semua yang dibutuhkan, maka tinggal kita rangkaikan. Rangkailah seperti gambar berikut. Selanjutnya pada counter up down asinkron 2 bit. Di sini menggunakan 2 bit, berarti 2 JK flip-flop, berikut contoh rangkaiannya. Jika sudah tersedia, maka tinggal dirangkaikan. Selanjutnya pada data hasil. Data hasil di sini pada sub
counter sinkron modulo 10. Setelah dirangkaikan dan dijalankan rangkaian tersebut, maka hasilnya dapat dilihat di sini. Inilah hasilnya. Pada biner ke 000, maka angka desimal yang muncul pada 7 segmen yaitu 0. Jika dikonversikan ke heksadesimal akan menghasilkan 0 juga. Yang kedua, pada biner 0001 akan muncul bilangan desimal pada 7 segmen 1, dan jika dikonversikan ke heksadesimal maka akan menghasilkan 1. Selanjutnya 001. Ini akan terus berlanjut hingga dia sampai ke bilangan biner 1001, di mana nilai desimalnya itu 9 dan heksadesimalnya itu 9 juga. Lanjut ke diagram timing diagramnya. Berikut merupakan timing diagramnya. Ini merupakan clocknya. Yang ini Q0, di bawahnya Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya yang counter sinkron 2 bit, sama seperti modulo 10 tadi, counter sinkron modulo 10, tetapi di sini bedanya hanya akan memproses data dari 0 sampai 3. Untuk timing diagramnya seperti ini. Selanjutnya counter up dan counter down asinkron. Counter up asinkron sama seperti counter sinkron 2 bit. Timing diagramnya juga sama. Nah, ini untuk counter down asinkron, dia akan mencacah dari angka tertinggi terlebih dahulu, yaitu angka 3 hingga ke angka paling terendah yaitu 0. Timing diagramnya juga berubah dari angka tertinggi hingga mencacah ke angka terendah. Berikut analisanya. Di sini analisa dari gambar rangkaiannya, yaitu pada pencacah biner standar bisa dikonversikan ke pencacah dekade atau desimal 10 dengan menggunakan bantuan beberapa tambahan logika untuk mengimplementasikan urutan keadaan yang diinginkan. Pada rangkaian di atas merupakan rangkaian counter sinkron modulo 10, di mana counter sinkron ini akan mencacah 10 angka. Akan mencacah 10 angka dari 0 sampai 9 dalam bilangan desimal. Pada rangkaian di atas dapat dilihat bahwa semua JK flip-flop terhubung dengan clock. Pada counter sinkron dengan JK flip-flop, pulsa clock masuk secara serentak ke semua flip-flop. Namun output flip-flop akan bertindak sebagai input J dan K sehingga kondisi toggle dipengaruhi output flip-flop sebelumnya. Pada rangkaian di atas ditambahkan pin masukan reset agar pada bit tertentu akan kembali ke kondisi awal, di mana saat bilangan 1010 akan kembali ke 0000. Pada saat sinyal 1 kendali toggle mengalami keadaan rendah atau low, pencacah akan toggle menjadi Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 000.
Pada saat clock pertama masuk akan menghasilkan keluaran Q01, maka Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 0001. Saat clock kedua, nilai Q3 akan masuk ke gerbang N yang bernilai 1 sehingga menyebabkan keluaran Q1 bernilai 1 dengan susunan binernya yaitu 0010. Pada clock ketiga, Q0 akan kembali bernilai 0 namun tidak memicu keluaran Q1 sehingga pada saat itu Q3, Q2, Q1, Q0 akan bernilai 0011 dalam bilangan dalam bilangan desimalnya yaitu 3. Selanjutnya pada saat clock keempat masuk, Q0 dan Q1 akan di-reset menjadi 0 lalu keluaran sebelumnya dari Q1 akan masuk ke Q2 yang bernilai 1 sehingga diperoleh nilai Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 0100. Ketika clock kelima masuk, flip-flop 1 akan dalam keadaan toggle dan nilai Q0 berubah dari nilai 0 ke 1. Masukkan clock flip-flop kedua menjadi 1 dan flip-flop dalam keadaan aktif. Keluaran Q3, Q2, Q1 dan Q0 sama dengan 0101. Pada pulsa clock ke-6, flip-flop 1 dalam keadaan toggle dan nilai Q0 berubah dari 0 ke 1. Masukkan clock flip-flop 2 menjadi 0 dan flip-flop kedua dalam keadaan toggle. Nilai Q2 berubah dari 0 ke 1. Dan masukkan clock flip-flop ketiga bernilai 1 menyebabkan flip-flop dalam keadaan tidak aktif. Sehingga keluaran Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 0110. Selanjutnya saat pulsa clock ke-7 masuk, flip-flop 1 dalam keadaan toggle dan nilai Q1 berubah dari 0 ke 1. Masukkan clock flip-flop 2 menjadi 1 dan flip-flop dalam keadaan aktif. Sehingga keluaran Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 0111. Pada saat pulsa clock ke-8 masuk 0 maka flip-flop 1 dalam keadaan toggle dan nilai Q0 berubah dari 1 ke 0. Masukkan clock flip-flop 2 bernilai 0 dan flip-flop 2 dalam keadaan toggle. Nilai Q1 berubah dari 1 ke 0 menyebabkan clock flip-flop 3 bernilai 0 dan dalam keadaan toggle Q2 berubah dari 0 ke 1 sehingga keluaran Q3, Q2, Q1, Q0 sama dengan 1000. Dan terakhir, ketika pulsa clock ke-9 masuk, maka flip-flop 1 dalam keadaan toggle dan nilai Q0 berubah dari 0 ke 1. Masukkan clock flip-flop kedua menjadi 1 sehingga flip-flop selanjutnya dalam keadaan tidak aktif. Sehingga keluaran counternya menjadi 1010. Selanjutnya analisa tabel. Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada pulse clock pertama nilai Q1, Q2, Q3 sama dengan 0000. Maka nilai desimal dan heksadesimalnya berupa 0. Yang kedua, ketika clock kedua, nilai Q0, Q1 dan Q0, Q1, Q2 dan Q3 yaitu 1000 sehingga memiliki bilangan desimal dan heksadesimal berupa 1. Yang ketiga,
Pada clock ketiga, nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 yaitu 0, 1, 0, 0 sehingga memiliki bilangan desimal 1, sehingga memiliki desimal 2. Yang keempat, Q0, Q1, Q2, dan Q3 memiliki keluaran 1, 1, 0, 0 sehingga bilangan desimal dan heksadesimalnya yaitu 3. Selanjutnya, nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 yaitu 0, 0, 1, 0 sehingga memiliki bilangan desimal dan heksadesimal berupa 4. Pada clock ke-6, Q1, Q2, Q3 memiliki keluaran counter 1010 sehingga bilangan desimal dan heksanya berupa angka 5. Yang ketujuh, nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 yaitu 0, 1, 1, 0 sehingga memiliki bilangan desimal berupa 6 dan heksadesimalnya berupa 6. Yang kedelapan, Q0, Q1, Q2, dan Q3 bernilai 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 sehingga memiliki bilangan desimal dan heksadesimal berupa 7. Clock yang ke-9 bernilai 0001 sehingga bilangan desimal dan heksadesimalnya berupa 8. Dan clock ke-10 bilangan binarinya bernilai 1001 sehingga bilangan desimal dan heksadesimalnya berupa 9. Selanjutnya, analisa timing diagram. Dari timing diagram di atas dapat dilihat bahwa 1. Pada pulsa clock pertama, nilai Q0, Q1, Q2, dan Q3 adalah 0, 0, 0. Kedua, keluaran Q0, Q1, Q2, dan Q3 yaitu 0, 0, 0, 0, 1. Yang ketiga, Q0, Q1, Q2, dan Q3 sama dengan 0, 0, 1, 0. Yang keempat, Q0, Q1, Q2, dan Q3 bernilai 0, 0, 1, 1. Yang kelima, Q0, Q1, Q2, dan Q3 memiliki keluaran 0, 0, 1, 0, 0. Yang keenam, Q0, Q1, Q2, dan Q3 sama dengan 0, 1, 0, 1. Yang ketujuh, Q0, Q1, Q2, dan Q3 sama dengan 0, 1, 1, 0. Yang kedelapan, Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1, dan Q3 sama dengan 1. Sehingga keluarannya yaitu 0, 1, 1, 1. Yang kesembilan, Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, dan Q3 sama dengan 1. Sehingga keluarannya yaitu 1, 0, 0, 0. Pada saat puls terakhir yaitu ke-10, nilai Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, dan Q3 sama dengan 1. Sehingga keluarannya yaitu 1001. Yang kedua, rangkaian yang kedua. Rangkaian counter sinkron 2 bit. Rangkaian ini pada rangkaian di atas, pulsa clock diberikan secara serentak ke semua flip-flop dan keluaran flip-flop 1 atau Q0 menjadi masukan J dan K pada flip-flop kedua.
Pada counter sinkron ini, cacahan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu dari 0 hingga 3, dan kemudian mereset kembali ke 0. Dalam keadaan awal, semua keluaran Q0, Q1 diset pada nilai 0 sehingga keluaran Q1 Q0 sama dengan 0, 0, dengan bilangan desimal adalah 0. Pada saat clock pertama masuk, maka akan terjadi toggle pada flip-flop 1 sehingga output Q0 berubah menjadi 1. Output Q0 sebelumnya adalah 0, menjadi inputan JK flip-flop kedua, sehingga keluaran Q1 akan dalam keadaan no change, yaitu bernilai 0, sehingga keluaran Q1 Q0 sama dengan 01 dalam desimal adalah 1. Saat pulsa clock kedua masuk, flip-flop 1 dalam keadaan toggle sehingga output Q0 berubah menjadi 0. Kemudian input JK pada flip-flop 2 bernilai 1 sehingga flip-flop dalam keadaan toggle, dan Q1 akan menjadi Q0. Keluaran Q1 dan Q0 sama dengan 10, di mana dalam bilangan desimalnya adalah 2. Pada saat pulsa clock ketiga masuk, flip-flop 1 akan dalam keadaan toggle, sehingga output Q0 bernilai 1. Inputan JK pada flip-flop 2 bernilai 0, sehingga keadaan no change. Sehingga nilai Q1 adalah 1, maka keluaran Q1 Q0 sama dengan 11 dalam bilangan desimal adalah 3. Selanjutnya analisa tabel. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada saat pulsa pertama nilai Q0 dan Q1 sama dengan 00, maka keluaran counternya adalah 00, sehingga nilai desimal dan heksadesimalnya adalah 0. Pada saat pulsa kedua nilai Q01 dan Q1 0, maka keluaran counternya adalah 10, sehingga nilai desimal dan heksanya adalah 1. Pada saat pulsa clock ketiga nilai Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, maka keluaran counternya adalah 01, sehingga nilai desimal dan heksadesimalnya adalah 2. Dan yang terakhir pada pulsa clock keempat nilai Q0 sama dengan 1 dan Q1 sama dengan 1, maka keluaran counternya adalah 11, sehingga nilai desimalnya adalah 3. Begitu juga nilai heksadesimalnya. Analisa timing data. Yang pertama, pada pulsa clock pertama, nilai Q0 dan Q1 sama dengan 0, maka keluarannya yaitu 00. Yang kedua, pada clock kedua, Q0 sama dengan 1 dan Q1 sama dengan 0, maka keluarannya yaitu 01. Yang ketiga, keluaran Q0 dan Q1 adalah 10. Dan yang keempat, keluaran Q0 dan Q1 sama dengan 11. Yang ketiga, analisa rangkaian counter up atau down asinkron 2 bit. Dari rangkaian counter up down asinkron 2 bit di atas dapat diketahui bahwa dapat dilakukan pencacahan sebanyak 4 kali dari 0 sampai 3. Pada counter up down asinkron terdapat inputan tambahan dengan logika 0, sehingga perhitungan dengan logika dilakukan dari nilai-nilai yang terbesar ke yang terkecil. Pada counter up down asinkron, pulsa clock diberikan secara seri dan akan menghitung ke atas apabila input tambahan berlogika 1 atau high, dan menghitung ke bawah jika nilai inputan tambahan berlogika 0 atau low. Dalam keadaan awal, semua keluaran Q0 dan Q1 diset pada nilai 0. Pada saat pulsa clock pertama masuk, maka akan terjadi toggle dan flip-flop pertama, sehingga output berubah menjadi 1, sehingga keluaran Q1 Q0 sama dengan 01. Pada saat pulsa clock kedua masuk, flip-flop 1 akan dalam keadaan toggle sehingga output Q0 berubah menjadi 0, kemudian inputan JK pada flip-flop 2 bernilai 1, sehingga flip-flop dalam keadaan toggle. Dan Q0 dan Q1 akan menjadi Q0. Keluaran Q1 Q0 sama dengan 10.
di mana dalam bilangan desimalnya adalah 2. Pada saat pulsa clock ketiga masuk, flip-flop 1 dalam keadaan toggle sehingga output Q0 bernilai 1. Inputan JK pada flip-flop 2 bernilai 0. Terjadi keadaan no change sehingga nilai Q1 adalah 1, maka keluaran Q1 Q0 sama dengan 1, 1. Dalam bilangan desimal adalah 3. Tabel counterup asinkron. Pada saat pulsa pertama masuk, keluaran Q0 dan Q1 sama dengan 0. Dan bilangan desimal dan heksadesimalnya yaitu 0. Pada pulsa kedua, keluaran counternya yaitu 1, 0 sehingga nilai desimal dan heksanya adalah 1. Pada clock ketiga, nilai counternya atau keluaran counternya yaitu 01 sehingga nilai desimal dan heksadesimalnya adalah 2. Pada pulsa clock yang keempat, keluaran counternya adalah 11 sehingga nilai desimal dan heksanya adalah 3. Analisa tabel timing diagram. Timing diagram dari counterup asinkron sama dengan counter sinkron 2 bit, yaitu jika Q0 dan Q1 sama dengan 0 maka keluarannya 00. Jika pada pulsa clock kedua Q0 dan Q1 memiliki keluaran 01. Pada pulsa clock ketiga keluarannya yaitu 10, dan pada pulsa keempat keluarannya itu 11. Tabel countdown asinkron. Pada countdown asinkron ini, pada pulsa clock pertama nilai Q0 dan Q1 sama dengan 1, maka keluaran counternya adalah 11 sehingga desimal dan heksadesimalnya adalah 3. Pada pulsa clock kedua, Q0 dan Q1 sama dengan 01 sehingga nilai desimal dan heksadesimalnya adalah 2. Pada pulsa clock ketiga, Q0 sama dengan 1 dan Q1 sama dengan 0. Maka nilai desimal dan heksanya yaitu 1. Pada saat pulsa clock keempat, nilai Q0 dan Q1 sama dengan 0. Maka keluaran counternya adalah 00 sehingga nilai desimal dan heksadesimalnya adalah 0. Terakhir, analisa timing diagram countdown asinkron. Yang pertama, pada pulsa clock pertama, Q0 dan Q1 sama dengan 1, maka keluarannya adalah 11. Pada pulsa clock kedua, Q0 dan Q1 sama dengan 10. Yang ketiga, pada pulsa clock yang ketiga, nilai keluaran Q0 dan keluaran Q1 dan Q0 yaitu 101. Dan yang terakhir, pulsa clock yang keempat, keluaran Q1 dan Q0-nya adalah 00. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini sesuai dengan tujuannya. Karena tujuannya ada 2, maka kesimpulannya ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu counter up down merupakan 2 jenis pencacah yang berbeda model perhitungannya, namun dapat disatukan dalam satu rangkaian dengan menambah beberapa gerbang logika, maka dapat disatukan dengan satu operasi kendali. Poin yang kedua yaitu perbedaan kedua jenis counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Counter sinkron memiliki pemicu terjadinya serempak, dipicu oleh satu sumber clock.
susunan flip-flopnya paralel, sedangkan pada asinkron counter minimal ada satu flip-flop dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain dan susunan flip-flopnya secara seri. Sekian yang dapat saya sampaikan yang dapat saya jelaskan dari laporan percobaan 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.